plan doesn't make us great, Jack. I have a really bad feeling about this. Hello, Jack. How'd you know my name was Jack? Call all you guys Jack. Welcome to Earth. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film. Sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas film berjudul The Family Man yang dirilis tahun 2000. Sebuah film tentang kejadian misterius yang dialami seorang pria yang tiba-tiba terbangun di kehidupan alternatif. Dari yang tadinya tajir melintir tapi kesepian, berubah menjadi pria sederhana tapi memiliki keluarga yang bahagia. Lantas, apakah pria itu ingin kembali ke kehidupan sebelumnya atau justru memilih kehidupan barunya? Jadi, nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Film dimulai dengan sepasang kekasih bernama Jack dan Kate saling berpelukan di Bandara JFK, Amerika. Hari itu, Jack hendak terbang ke London karena ada panggilan magang di sebuah perusahaan bergengsi selama setahun. Kate merasa setelah Jack naik pesawat itu, Jack tidak akan pernah kembali padanya. Jack berusaha menenangkannya. Perpisahan di bandara seringkali membuat orang sulit berpikir jernih, lalu meminta Kate berhenti menangis. Karena bagaimanapun juga, mereka berdua punya rencana hebat demi masa depan. Jack diterima magang di bank bergengsi, sementara Kate diterima di sekolah hukum terbaik di negeri ini. Wait. Don't go, Jack. Kate memahami betapa pentingnya peluang ini bagi Jack. Namun baginya, kebersamaan mereka adalah yang paling berharga. Karena itu, Kate minta Jack membatalkan penerbangannya dan tetap tinggal di sini bersamanya. Lagi pula, tanpa harus pergi ke London, Jack itu bisa mendapatkan kesempatan yang lebih baik di kota ini. Jack mendekat lalu berbisik, setahun di kota London tidak akan membuat dirinya berubah. Kemudian berjalan ke gerbang keberangkatan, meninggalkan Kate sendirian dan menangis. 13 tahun kemudian, Jack akhirnya berhasil mewujudkan cita-citanya. Jack ini adalah seorang eksekutif karismatik dan memimpin perusahaan investasi terbesar di Wall Street yang menangani berbagai transaksi keuangan bernilai tinggi. You are an amazing lover. Pagi itu, Jack terbangun di apartemen mewahnya bersama seorang wanita bernama Paula. Entah apa yang terjadi dengan hubungan Jack dan Kate, namun keberadaan wanita lain di kamarnya menunjukkan bahwa Jack itu tidak menepati janjinya. Sebelum pergi, Jack meminta Paula datang lagi malam ini, tapi Paula menolak karena malam ini dia ingin merayakan malam Natal bersama orang tuanya. It's nice meeting you, Jack. Seperti biasa, pagi itu Jack sangat bersemangat sebelum bekerja, bahkan bernyanyi seperti orang gila dari kamar hingga masuk ke dalam lift. Sampai-sampai tetangganya yaitu Nyonya Peterson meminta Jack jangan berhenti bernyanyi, seakan sudah terbiasa dengan kebiasaan Jack. How'd you make out this year, Tony? Sampai di bawah, Jack memberi nasihat singkat pada resepsionis bernama Tony perkiraan pasar saham hari ini, yang membuatnya semakin dihormati banyak orang. 43. We're in trouble with the stock valuation, so for God's sake. Dalam sebuah rapat penting, Jack mendapati salah satu direkturnya yaitu Ellen kurang fokus ketika Jack meminta pendapatnya. Ellen mengaku dia sedang memikirkan keluarganya karena udah janji untuk pulang lebih awal di malam Natal. Oh God, I'm sorry. Jack, I was thinking about... Jack menanggapi tidak seorang pun ingin bekerja di malam Natal. Hanya saja, Jack memiliki visi yang lebih besar dari sekedar makan malam bersama keluarga. Dalam 2 hari ke depan, mereka akan mengumumkan salah satu merger terbesar dalam sejarah perusahaan Amerika. Maka dari itu, sebelum pekerjaan ini tuntas, tidak seorang pun diizinkan liburan. Dan sebagai gantinya, ada bonus senilai 10 digit menanti rekening mereka. Her assistant said you could reach her at home after 8. Kate Reynolds. Selesai rapat, asisten Jack yaitu Adele memberitahu seseorang bernama Kate baru saja menghubunginya dan meninggalkan nomor. Jack bilang Kate ini adalah mantan pacarnya di kampus yang hampir dinikahinya 13 tahun yang lalu. Saat itu mereka berpisah di bandara, meski gadis itu sempat meminta Jack membatalkan penerbangannya. Mendengar itu, Adele pun langsung menertawakannya. Seakan gak percaya seorang pria yang hanya memikirkan pekerjaan bisa dekat dengan seorang wanita. Tapi jika memang benar, Adele menyarankan Jack segera menghubunginya. Karena bagaimanapun juga, mereka itu hampir menikah dan mungkin saja ada hal penting yang ingin disampaikannya. You almost married this woman. No. Tapi Jack menolak dan menduga Kate hanya ingin bernostalgia dengannya. Got a call from Terry Haight. Di saat yang sama, pemilik perusahaan yaitu Peter bertanya, kenapa Jack masih di kantor dan bukan merayakan malam Natal bersama seseorang.
Tapi Jack malah balik bertanya, kenapa Peter nggak makan malam bersama keluarganya. Peter mengaku dia hanyalah lelaki yang nggak punya perasaan, yang cuma peduli dengan uang. Di sisi lain, dia baru saja mendapat kabar petinggi perusahaan yang akan merger yaitu Bob merasa khawatir dengan merger yang mereka lakukan. Peter meminta Jack segera menenangkan pria itu demi keberhasilan merger, seorang jenius yang bisa membawa perusahaan ke puncak kejayaan. Credit to capitalism, Jack. Jack lalu meminta saran, apa yang akan dilakukan Peter jika pacar 13 tahunnya tiba-tiba menghubungi di malam Natal. Peter menjawab, jangan pernah terjebak di masa lalu. Dunia itu sangat luas dan banyak pilihan jika Jack memiliki segalanya. That'll be a nice little holiday treat. Why didn't you call down? I would have had Joe get you right. Malam itu, Jack sengaja jalan kaki sambil menikmati lembutnya salju yang turun. Sebelum pulang, Jack mampir ke Indomaret untuk membeli eggnog. Namun tiba-tiba, ia dikejutkan teriakan seorang pria bernama Cash yang ingin menukar kupon senilai $250. Tapi kasir itu menolak karena meragukan keasliannya. Pria itu pun menjadi kesal, lalu menodongkan pistol, memaksa kasir itu memeriksa kuponnya dengan teliti. Stupid! Look at the ticket! Make a little business deal. Melihat itu, Jack mencoba menenangkan suasana. Jack bersedia membeli kupon itu seharga $200 asalkan Cash mau menyimpan senjatanya. Setelah itu, Jack akan mencoba menukar kupon itu di toko lain. Dengan begitu, Jack bisa mendapat untung $50 dengan mudah. Okay, I buy the ticket from you for $200. Meski terdengar membingungkan, pria itu setuju lalu keluar. Come on, Jack, let's get out of here. Setelah memberikan uangnya, Jack bertanya bagaimana dia bisa tahu namanya. Cash mengaku dia memanggil semua orang kaya dengan sebutan Jack, biar terdengar lebih keren dan berwibawa. How'd you know my name was Jack? Call all you guys Jack. Ayo itu biar keren gitu ya, Jack. Jack lalu menasihatinya untuk tidak menodongkan senjata di tempat umum. Benda itu bisa membuatnya melakukan hal-hal yang nantinya akan dia sesali. Jika dia butuh sesuatu, Cash bisa pergi ke dinas sosial atau semacamnya. Namun, pria itu justru menertawakan Jack seolah mengetahui segalanya, lalu menyebut Jack bicara pada orang yang salah tentang penyesalan. Semua orang mengerti kebutuhan yang dia butuhkan, tapi bukan berarti melakukan apa yang orang lain lakukan demi memenuhi kebutuhannya. Sebaiknya nasihat itu untuk dirinya sendiri karena mungkin Jack lebih membutuhkannya. You brought this on yourself. Setibanya di apartemen, Jack langsung tidur tanpa sempat merayakan Natal bersama siapapun. Lalu di keesokan paginya, Jack mendapati dirinya terbangun di bukan apartemennya bersama seorang wanita yang segera ia sadari adalah Kate. Tak lama berselang, seorang anak kecil masuk ke kamar dan memanggil Jack dengan sebutan ayah, yang seketika membuat Jack panik mengira dirinya ketiduran di rumah orang. Strong coffee. Tapi anehnya, Kate malah meminta Jack membuatkannya kopi kental yang semakin membuat Jack kebingungan lalu bergegas keluar. Hey Jack, you old bird dog, Merry Christmas to you. Lorraine. Ed. Nah, belum selesai dengan keterkejutannya, orang tua Kate datang berkunjung untuk mengucapkan selamat Natal. Entah apa yang terjadi padanya, tapi keadaan ini mulai membuatnya gila. Where's my Ferrari? What? Where's my Ferrari? Setelah meminjam kendaraan milik ayah Kate, Jack meluncur ke apartemen mewahnya di kota New York. Namun sesampainya di sana, Tony tidak mengenali Jack dan melarangnya masuk. Karena apartemen ini hanya untuk penghuni dan para tamu. Bahkan Nyonya Peterson yang baru datang mengaku belum pernah bertemu dengannya dan justru mengira Jack ini adalah seorang tunawisma dan memintanya pergi ke penampungan. Not cool! Not cool! Sikap keduanya tersebut membuat Jack marah. Bagaimana bisa seseorang yang memiliki apartemen termahal diperlakukan semena-mena? Namun saat mereka hendak memanggil polisi, Jack menjadi panik lalu pergi ke kantornya. Whatever this is that you're doing! The building is closed, pal. You have to come back tomorrow. Setibanya di sana, satpam juga tidak mengenalinya. Bahkan ketika Jack menunjukkan daftar petinggi perusahaan itu, nama Jack tidak ada di sana dan posisinya diduduki oleh Ellen. Dan anehnya, kantor yang gak pernah tutup itu diliburkan. That's my car! Hi Jack. Di tengah rasa frustasinya itu, Jack hampir saja ditabrak Ferrarinya sendiri, yang ternyata sedang dikendarai Cash sambil melambaikan tangannya. That's my car! Hal itu membuat Jack semakin kesal. Kenapa dia bisa mengendarai Ferrarinya?
Cash tidak menjawab apapun, kemudian meminta Jack masuk ke dalam mobilnya. You did a good thing there, Jack. Pria itu kemudian berterima kasih atas kebaikan Jack semalam, seseorang yang sudah memiliki segalanya. Dan sebagai balasan, dia akan menjelaskan apa yang terjadi padanya. Saat ini, Jack sedang mengalami kilasan tentang kehidupannya di realitas lain. Dan untuk mengembalikannya seperti semula, Jack harus menemukan jawabannya sendiri. Tapi jika dilihat dari kasusnya, sepertinya Jack itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Bagi seorang intelektual seperti Jack, kata-katanya nggak masuk akal dan lebih seperti film fiksi ilmiah. Jack mengira dirinya itu lagi dipermainkan, lalu bertanya berapa yang harus dia bayar agar mendapatkan kehidupannya kembali. Cash menjawab bukan seperti itu cara kerjanya, lalu memberinya bel sepeda yang entah untuk apa. Dan setelah itu, Cash minta Jack keluar dari mobil kemudian meninggalkannya begitu saja. Apa boleh buat, daripada dikira gembel, Jack akhirnya memutuskan pulang ke rumah Kate. Tapi Jack malah nyasar lalu bertanya pada seseorang di mana Kate tinggal. Yang tanpa disangka, pria itu adalah sahabat dekatnya bernama Arnie. Arnie memberitahu bahwa sejak tadi pagi, Kate berulang kali menelpon menanyakan keberadaannya. Katanya Jack itu lupa dengan jati dirinya sendiri, bahkan tidak mengenali keluarganya sendiri. Beruntung Jack malah datang ke sini dan Arnie akan mengantarnya pulang ke rumah. You see? Huh? It's like we're inside each other's heads. Dalam percakapan itu, Jack akhirnya mengetahui bahwa di realitas ini Jack menikah dengan Kate dan punya 2 anak, yaitu Annie dan adik bayinya bernama Josh. Meski begitu, Jack masih nggak percaya dengan kenyataan yang dialaminya. Arnie kemudian mengingatkan Jack tentang nasihat yang selalu ia berikan padanya, yaitu jangan mengacaukan hal terbaik dalam dirimu hanya karena tidak yakin siapa dirimu sebenarnya. Jack seharusnya bersyukur punya istri seperti Kate, rumah yang besar, serta keuangan yang tidak berlebihan tapi cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Look, you know, you fit the profile exactly. Go get him, Tiger. Setibanya di rumah, Kate yang khawatir langsung memeluknya, mengira Jack itu menjadi gila. Sampai-sampai Kate menelpon semua temannya, menghubungi polisi, bahkan rumah sakit. Jack mengaku dia pergi ke New York untuk pulang ke rumah, karena rumahnya bukan di sini. Terlebih, Kate itu bukan istrinya dan belum memiliki anak. I woke up this morning here. Perkataan Jack yang gak masuk akal itu membuat Kate semakin marah. Jack kemudian membunyikan belnya, berharap sesuatu datang membantunya. I don't even... Who's that? Namun sebaliknya, suara bel itu membuat putrinya datang lalu memintanya. Yang ternyata, bel sepeda itu adalah bagian dari sepeda baru putrinya yang semalam Jack rakit sebagai hadiah Natal. Dan yang membuat Kate semakin kecewa, Jack malah melewatkan putrinya membuka hadiah tersebut. Tapi ya sudahlah, setidaknya Jack itu masih ingat rumahnya sendiri. Dan sekarang mereka harus siap-siap untuk pergi ke pesta yang diadakan Thompson di rumahnya. I'll be ready in 10 minutes. Jack sebenarnya nggak pengen ikut karena dia emang nggak suka pesta-pesta yang nggak ngasilin duit. Tapi begitu tahu bakal disuruh jaga anak-anak, Jack berubah pikiran. Namun saat hendak ganti baju, Jack begitu kecewa mendapati baju-baju miliknya sama sekali nggak ada yang bagus dan murahan. Sampai di rumah Thompson, mereka disambut istrinya Thompson, yaitu Evelyn yang sekilas agak-agak mirip dengan Paula. You guys see Van Horn last night? Oh, 32 points. Setelah itu, Jack gabung dengan bapak-bapak sambil menikmati air kedamaian dan rokok ketengan. Tapi pembicaraan mereka membosankan karena nggak ada yang ngomongin saham atau semacamnya. Situasi semakin canggung ketika Evelyn tiba-tiba menghampiri Jack dan mulai menggodanya. Nah, karena lagi bete, Jack mengabaikan wanita itu, lalu perhatiannya teralihkan obrolan Kate dengan para ibu-ibu. Nah, dari situlah Jack mengetahui kalau istrinya adalah pengacara non-profit. Hal itu membuat Jack kesal. Di zaman serba susah ini, masih ada aja orang mau melakukan pekerjaan penting tapi nggak dibayar. A non-profit lawyer. Setibanya di rumah, Kate minta Jack ngajak anjingnya jalan-jalan. Meski keberatan, Jack terpaksa melakukannya daripada kena omelan istrinya. Jack benar-benar nggak habis pikir, bagaimana mungkin Jack di kehidupan ini tahan melewati semua ini. Terlalu banyak membuang waktu dan melakukan hal-hal yang sama sekali tidak menguntungkan. Esok paginya, saat baru bangun, Jack meraba tempat tidurnya dan tidak mendapati siapapun ada di sana.
Jack mengira dirinya itu udah kembali ke kehidupan aslinya. Tapi saat mendengar suara tangisan bayi, Jack sadar dirinya itu masih terjebak di kehidupan ini. Dan karena Kate lagi mandi, istrinya itu minta Jack mengganti popok bayinya. Nah, saat melihat istrinya di kamar mandi, Jack dibuat terkesima mengetahui mantan kekasihnya itu tumbuh menjadi wanita yang sangat menarik. Saat mengganti popok bayi, Annie yang sedari tadi memperhatikannya menyadari ayahnya bukanlah ayahnya dan mengira Jack adalah alien yang menyamar dan menyembunyikan ayahnya. Jack tentu saja mengiyakan. Dia bekerja di Wall Street, punya kehidupan mapan dan belum menikah. Sementara kehidupannya saat ini hanyalah kilasan dan dia bukan ayahnya. You're not bullying my dad, are you? They did a pretty good job. Perkataan Jack tersebut hampir membuat anak kecil itu menangis. Jack buru-buru menenangkannya, lalu berkata dia adalah alien yang baik dan berharap ayahnya segera kembali ke tempat ini. Welcome to Earth. Setelah itu, Jack pergi menitipkan Josh ke penitipan bayi, kemudian mengantar Annie ke sekolahnya, dan barulah Jack pergi ke tempat kerjanya di toko ban milik ayah mertuanya. Sampai di sana, Jack cuma plonga-plongo karena nggak kenal orang-orang, bahkan harus bertanya di mana ruang kerjanya. Do I have a private office somewhere in the building? Lalu di dalam, Jack menemukan catatan penjualan yang menurutnya jumlahnya kecil. Nah, meski saat ini Jack masih belum bisa menerima kehidupannya, setidaknya dia cukup beruntung bisa membypass kehidupannya, gak repot ngurusi pernikahan dan udah punya 2 anak. Bird reporters to PK Lassiter and Company President Alan Mintz, the original architect behind it. Malam itu, televisi nasional menayangkan berita tentang kesepakatan merger 2 raksasa Amerika. Semua ini berkat tangan dingin Allen, kepala perusahaan investasi yang dipimpinnya. Mendengar itu, Jack menjadi kesal karena merger itu adalah rancangannya. He wasn't the architect. I'm the architect. Look at me like you haven't seen me every day for the last 13 years. Saat hendak tidur, Jack terus memperhatikan Kate lalu menyebut istrinya itu semakin cantik. You've really grown into a beautiful woman. Perkataan Jack tersebut membuat Kate heran sekaligus bahagia. Bahkan berkata cara menatap Jack seolah tidak pernah bertemu dirinya selama 13 tahun. Okay, we're almost out of here. Esok paginya, saat Jack ingin membeli setelan jas baru, Kate melarang setelah mengetahui harganya yang sangat mahal. It's $2,400. Meski di kehidupan ini, Jack itu sudah tahu kalau dirinya hanyalah lelaki biasa, nampaknya kebiasaan hidup mewahnya belum benar-benar hilang. Are you out of your mind? Come on, let's go. How could you let me give up on my dreams like this? Keduanya pun kembali bertengkar, tapi Jack segera menyadari bahwa anomali ini bukan kesalahan Kate. Listen, I'm really sorry about that back in the store. Lalu di perjalanan pulang, Jack pura-pura bertanya bagaimana rumah tangga mereka bermula. Nah, dari pembicaraan itu, Jack akhirnya mengetahui dia menikah dengan Kate karena Kate hamil duluan ketika masih kuliah. Sayonara Wall Street. Saat itu, ayahnya sempat marah pada mereka berdua. Sampai suatu ketika, Jack menyelamatkan ayahnya dari serangan jantung. Itulah kenapa Jack sangat disayang bapak ibunya dan mempekerjakannya di toko. Meski kehidupan mereka biasa saja, tapi apa yang mereka miliki saat ini lebih dari cukup untuk sekedar menikmati kehidupan dengan damai. Jack, what are you doing? It's a league match. Lalu di hari berikutnya, Jack dan teman-temannya mengikuti pertandingan bowling antar bengkel. Tim mereka harusnya unggul di pertandingan itu karena Jack di kehidupan ini ahli bermain bowling. Tapi karena yang main Jack jadi-jadian, mereka pun kalah telak. Yes! Hi, Jack. Di waktu yang sama, Evelyn ternyata menonton pertandingan tersebut dan kembali menggoda Jack. Melihat sikapnya yang seolah dekat dengan Jack, dengan polosnya Jack itu bertanya apakah mereka memiliki hubungan. Evelyn mengaku sudah sejak lama dia menyukai Jack dan berharap mau berselingkuh dengannya. Mendengar percakapan mereka, Arnie menasihati Jack agar tidak bermain api. Semua orang di kota ini mengidolakan Kate dan rela melakukan apapun demi mendapatkan Kate. Jadi seharusnya Jack itu bersyukur dengan apa yang dia miliki saat ini. Forever. Alright? Hey, where's that chocolate cake? Malam itu, Jack dan Kate main kejar-kejaran. Gara-gara rebutan kue membuat hubungan keduanya membaik. Tapi sayangnya, saat Kate meminta Jack mengucapkan kata-kata favoritnya, Jack gak ngerti maksudnya dan membuat Kate kembali ngambek. Menyadari bahwa dirinya harus belajar banyak tentang dirinya sendiri, Jack mulai menonton rekaman video lawas keluarganya. Dan meskipun Jack tidak pernah melalui semua itu, Jack merasa bahagia dengan realitas alternatifnya tersebut.
Esok paginya, tanpa ia sadari, Jack menjalankan perannya sebagai seorang ayah. Happy anniversary, honey. Saat kembali ke kamar, Kate memberi Jack hadiah jas baru sebagai tanda hari jadi mereka. Namun, karena kehidupan ini bukan milik Jack, dia nggak tahu hal itu sehingga kembali membuat Kate kecewa. Let me know if there's enough chocolate in there, sweetheart. Jack lalu curhat pada putrinya, sebaiknya apa yang harus ia berikan pada ibunya. Gadis kecil itu justru menyalahkan sang ayah karena melupakan hari jadi mereka. Sebuah kesalahan fatal bagi pasangan yang sudah belasan tahun menikah. Tapi ketika Jack bertanya apakah ibunya pernah pergi ke kota New York, anak itu tersenyum seolah sang ayah sudah menemukan solusinya. Now you get the hang of it. Singkat cerita, Jack ngajak Kate makan malam di restoran mewah dan memperlakukannya sebaik mungkin, sampai-sampai membuat semua pengunjung iri. Jack kemudian berterus terang bahwa dirinya merasa seperti tinggal di kehidupan orang lain. Saat berjalan di Wall Street, Jack sangat percaya diri dan seakan mengetahui segalanya. Sampai di suatu pagi, Jack bangun dalam keadaan berubah total. Dari yang dulunya merasa serba bisa, kini tidak semua masalah bisa dia atasi. Sangat berbeda dengan Kate yang setiap hari bangun dengan penuh semangat dan begitu yakin. I need to tell you something. Namun di sisi lain, Kate ternyata merasakan hal yang sama. Hanya saja dia memilih menjalani apa yang ada di hadapannya, karena tidak ada yang tahu seperti apa kehidupan seseorang di masa depan. There's nowhere else I'd rather be than here with you. Malam itu, keduanya menginap di hotel mewah. Jack mengaku masih mencintainya meski sudah 13 tahun menikah dan tidak ada tempat yang istimewa selain bersamanya. Hari-hari berikutnya, Jack mulai menikmati kehidupan barunya, lebih memperhatikan keluarganya, bahkan bersemangat menjual ban. Sampai di suatu ketika, Peter, pemilik perusahaan lawasnya, mampir untuk mengganti ban. Jack menyapanya dengan ramah, lalu dengan keahlian bicaranya, keduanya pun terlibat obrolan menarik. Now, about my car. Lalu di kesempatan itu, Jack menjelaskan jika analisanya benar, nilai merger itu seharusnya 130 miliar dan bukan 122 miliar seperti yang terjadi. Seandainya Peter lebih berani mengambil keputusan, perusahaannya bisa mendapatkan untung lebih besar. Hal itu pun membuat Peter terkesan, lalu meminta Jack mengantar mobilnya sendiri ke kantor di mana ia bekerja. Office address? Why don't you drop off the car yourself? This is Jack Campbell. Setibanya di sana, Peter memperkenalkan Jack pada Ellen di bekas ruang kerjanya. Mereka mulai perbincangan serius tentang bisnis yang sedang ngetren belakangan ini. Jack menyadari bisnis bengkelnya tidak sebesar dibanding perusahaan investasi miliknya. Namun di balik kesuksesan itu ada kelemahan yang tidak mereka sadari. Jack mulai mengupas kehidupan pribadi keduanya. Ellen adalah pekerja keras dan ayah yang baik, tapi sering merasa bersalah karena terlalu banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Sementara Peter adalah orang yang lebih gila. Dia hidup menyendiri, gemar barang-barang mewah dan hanya peduli pada uang. Di dunia ini hanya dua hal yang dia cintai, yaitu mobilnya dan perusahaannya. Karena itu, Jack berniat membuat mereka memiliki sesuatu yang lebih dari semua itu. You've seen my car. For one thing, you like expensive things. You have two great loves in your life. Your horses and this company. Perkataan Jack tersebut membuat Peter kembali terkesan. Jack ini pasti bukan orang biasa karena bisa mengetahui detail kehidupan mereka. Karena itu, Peter meminta Ellen menunjukkan ruangan di mana Jack akan bekerja. Namun di sisi lain, Ellen justru memperingatkan Jack agar tidak bersikap sok tahu di depan Peter. Dia mendapatkan kantor besar itu setelah membuktikan kerja kerasnya dari tahun ke tahun dan tidak akan membiarkan siapapun, apalagi cuma seorang sales ban, mempengaruhi Peter. Namun alih-alih merasa terancam, Jack justru senang dan bangga dengan sikap tegasnya tersebut. Sesuatu yang Jack harapkan darinya selama bertahun-tahun bekerja. I'm impressed. Go ahead, open your eyes. Esok harinya, Jack menunjukkan apartemen barunya kepada Kate. Jack cerita dia baru saja ditunjuk menjadi eksekutif perusahaan investasi terbesar di kota ini. Dan apartemen ini merupakan tunjangan perusahaan. You didn't rent this for the weekend, did you? Bukannya nggak ingin bersyukur, Kate merasa nggak siap dengan perubahan mendadak ini. Jika harus pindah ke sini, Kate harus mencari pekerjaan baru. Sementara anak-anak juga harus pindah ke sekolah baru. Jack memahami kekhawatirannya. Jika Kate memang nggak pengen pindah ke sini, Jack bisa pulang pergi setiap harinya. Nah, justru itulah yang membuat Kate semakin khawatir. Jarak New Jersey dengan New York sekitar 3 jam, dan jika Jack selalu pulang malam, Jack tidak akan punya waktu bersama keluarga. Please just think about this for 1 second. Oh, Jack. Setibanya di rumah, Jack tanpa sengaja menemukan tiket perjalanannya dari London ke New York selang 1 hari setelah Jack sampai ke London.
Kate mengaku saat Jack terbang ke London, Kate merasa hubungan mereka sudah berakhir. Namun dugaannya itu nggak benar karena Jack tiba-tiba muncul di hari berikutnya. Hal itu membuktikan bahwa cinta Jack jauh lebih besar dibanding impiannya sendiri. And I'll move wherever you need to go. Berkaca dari pengorbanan Jack itulah, Kate akhirnya memutuskan ikut Jack pindah ke New York. Baginya, kebersamaan keluarganya adalah segalanya. Dan Kate akan mendukung Jack mendapatkan apapun yang dia impikan. Esok paginya, Kate mendapati Jack asik bermain bersama putri kecilnya, seakan menunjukkan bahwa Jack sudah menemukan jati dirinya di kehidupan ini. I knew you'd come back. Lalu di malam harinya, Jack mendengar putrinya membunyikan bel sepedanya yang mengingatkannya pada sesuatu. Jack! What's up? How you feeling, baby? Saat pergi ke Indomaret untuk membeli beras, Jack kembali bertemu dengan Cass yang mengatakan sepertinya Jack sudah menemukan jalan untuk kembali. Perkataan Cass tersebut membuat Jack khawatir, lalu memperingatkannya agar tidak mengembalikan kehidupan lamanya, karena kini Jack sudah bahagia dengan kehidupan barunya. A glimpse, by definition, is an impermanent thing, Jack. Meski begitu, Jack tetap punya firasat. Pertemuannya dengan Cass adalah pertanda dia akan kehilangan segalanya. Yang sebenarnya, Jack sendirilah yang menuntun dirinya ke kehidupan lamanya, setelah sebelumnya berhasil diterima di perusahaan milik Peter. Sampai di rumah, Jack pamitan pada Annie bahwa dia akan kembali ke kapal angkasanya, lalu meminta maaf pada Kate jika beberapa minggu ini selalu menyusahkannya. Meski begitu, Jack meminta Kate mengingat dirinya yang saat ini, karena kelak ingatan itu akan membuat mereka bersama selamanya. Malam itu, Jack berusaha tetap terjaga, meski pada akhirnya rasa kantuk membuatnya tertidur. Dan benar saja, esok paginya Jack mendapati dirinya kembali ke kehidupan lamanya, di tanggal yang sama ketika Jack mulai mengalami kilasan. Jack? Pagi itu, Paula datang ke apartemennya, tapi Jack udah nggak peduli padanya, lalu buru-buru pergi ke rumah Kate. Kate? No, there's nobody named Kate here. Namun sesampainya di sana, rumah itu ternyata bukan rumah Kate. Dan di waktu yang sama, Adele tiba-tiba menelpon meminta Jack segera datang ke kantor. Mereka sedang mengalami krisis dan kesepakatan merger hampir dibatalkan. Oh God, we're in trouble. Sampai di sana, Jack berusaha menenangkan semua orang, terutama Ellen yang sejak pagi dilanda kepanikan. Jack kemudian menasihatinya bahwa jauh di dalam dirinya ada sosok yang tegas dalam menangani sebuah masalah, dan ia menginginkan perubahan pada Ellen demi perusahaan ini. I'll tell you exactly what we're going to do. Jack berjanji dia akan segera menemui Bob untuk meyakinkannya bahwa perusahaan Eropa senang bermain belakang, lalu akan mengajaknya minum di sebuah resort agar mau melanjutkan kesepakatan merger tersebut. Dan strategi ini sama persis dengan yang dilakukan Ellen di kehidupan alternatif Jack. And global is the answer to his prayers. Setelah itu, Jack mengambil nomor yang sempat ditinggalkan Kate sebelumnya, lalu meminta Adele melacak di mana wanita itu tinggal. Setelah mendapatkannya, Jack mendatangi alamat tersebut dan akhirnya bisa kembali bertemu dengan Kate. Jack! Yang ternyata Kate sengaja menghubungi Jack semalam hanya untuk memberitahunya bahwa hari ini dia akan pindah ke Perancis. So you're moving? Yeah, to Paris. Nah, dari reuni singkat itu, diketahui Kate ternyata belum menikah. Karena sejak ditinggal Jack 13 tahun yang lalu, Kate mencoba berdamai dengan dirinya sendiri dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Jack sebenarnya ingin melarangnya pergi, sama halnya ketika Kate melarangnya pergi 13 tahun yang lalu. Tapi Jack segera menyadari bahwa hal itu hanya akan membuka luka lama dan akhirnya memutuskan pulang tanpa berpamitan. Namun, begitu sampai apartemennya, Jack malah gelisah. Seandainya dia membiarkan Kate pergi, Jack pasti akan menyesal seumur hidupnya. Karena itu, Jack buru-buru pergi ke bandara lalu mendapatinya berdiri di pintu keberangkatan. Kate! You can't go! Jack kemudian memohon agar Kate mau menunda jadwal penerbangannya dan berjanji akan mengganti tiketnya jika Kate mau meluangkan waktu berbicara dengannya. Kate sebenarnya udah nggak pengen membuka kisah masa lalu, karena baginya Jack sudah meraih impiannya dan kehadirannya tidak berarti apa-apa baginya. Do you need closure? Jack mengaku masih sangat mengharapkannya, lalu menjelaskan bahwa dalam kilasan kehidupan yang ia alami, mereka berdua sudah menikah, memiliki 2 anak yang sangat lucu dan tinggal di New Jersey seperti yang ia inginkan.
Rumah mereka memang berantakan dan cicilannya baru lunas setelah 120 kali pembayaran. Dalam kehidupan itu, Kate adalah seorang pengacara nirlaba. Meski nggak dibayar, Kate sangat senang dengan pekerjaannya. Bahkan setelah 13 tahun pernikahan, mereka berdua masih saling mencintai. Baginya, Kate adalah pribadi yang jauh lebih baik darinya dan membuatnya menjadi lebih baik ketika berada di sampingnya. Mungkin Kate mengira saat ini Jack sedang bermimpi, tapi bukan tidak mungkin mereka bisa mewujudkan mimpi tersebut. Jika Kate tetap naik pesawat itu, maka kehidupan itu akan hilang selamanya. Perkataan Jack tersebut berhasil meluluhkan hatinya. Kate tidak menyangka semua yang dikatakan Jack adalah hal-hal yang pernah ia bayangkan. Dan pada akhirnya, Kate memutuskan gak jadi pergi demi melanjutkan kisah cintanya bersama Jack dan akhirnya film pun selesai. Nah, jadi teman-teman, apa yang akan terjadi pada Jack selanjutnya bisa jadi adalah kilasan kehidupan yang dialami Jack sebelumnya. Sebuah penglihatan bagaimana jika Jack menikah dengan Kate, yang ternyata jauh lebih membuatnya bahagia ketimbang berkarir menjadi orang kaya tapi kesepian. Dengan kata lain, film ini mencoba mengajarkan kita untuk tidak menyanyiakan orang yang peduli dengan kita. Tidak peduli sebanyak apapun uang yang kita miliki, semua itu akan terasa kurang jika kita tidak memiliki seseorang untuk berbagi suka dan duka. Setiap pilihan kecil bisa mengubah arah kehidupan. Karena itu sangat penting bagi kita membuat keputusan berdasar apa yang kita yakini dan bukan berdasar apa kata orang. Jadi cukup sekian saja. Terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.